Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Perempuan tidak baik menjadi pembawa kabar baik. Salam saudaraku. Namanya tidak disebut dalam Alkitab, tetapi hanya disebut sebagai perempuan Samaria. Penduduk di kotanya mengenal dia sebagai wanita yang tidak baik, yang suka bergonta-ganti pasangan. Kemungkinan besar banyak wanita di kota itu yang tidak suka kepadanya karena ia pandai menggoda hati para pria. Karena itu dia selalu menghindari pertemuan dengan wanita-wanita yang lain, sehingga setiap hari dia selalu pergi mengambil air ketika matahari telah meninggi. Sementara wanita-wanita lain mengambil air pada waktu pagi ataupun petang. Kehidupannya sangat buruk dalam pandangan moral masyarakat. Karena itu wajar jika dia tidak mau berjumpa dengan siapapun. Tetapi dia membutuhkan sentuhan kasih untuk mengubah hidupnya. Wanita Samaria itu memerlukan air kehidupan untuk membasuh kehidupannya yang tidak baik. Tuhan Yesus dalam keilahiannya mengetahui kebutuhan besar dari perempuan Samaria tersebut, sehingga Yohanes 4 ayat yang keempat mengatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Di situ terdapat sumur Yakub, dan Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Siang yang bersejarah itu terjadi ketika perempuan Samaria itu tiba di sumur. Ia melihat seorang pria Yahudi sedang duduk di dekat sumur itu. Ia begitu terkejut ketika pria Yahudi itu meminta minum kepadanya. Ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Biasanya orang Yahudi tidak akan mau bergaul dengan orang Samaria, serta menganggap najis tempayan air wanita Samaria dan tidak akan pernah mau minum darinya. Kemudian terjadilah dialog tentang air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Terdorong untuk memiliki air hidup itu, perempuan Samaria ini meminta kepada Tuhan Yesus agar ia tidak haus lagi dan tidak perlu lagi pergi untuk menimba air di siang hari bolong demi menghindari wanita-wanita lain. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal itu seperti air hidup yang memberikan kepuasan rohani. Kepuasan itu baru bisa dialami setelah seseorang diberi air hidup oleh Tuhan Yesus yang adalah sumber air hidup. Air hidup itu akan memuaskan dahaga rohani manusia. Seperti perempuan Samaria ini, dahaga jiwanya akan dipuaskan dengan pengakuan dosa dan membuka diri bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyambut keinginan perempuan Samaria itu dengan terlebih dahulu membongkar kehidupannya, bahwa dia sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padanya bukanlah suaminya. Perempuan Samaria itu sangat terkejut sebab ada seseorang yang baru dia kenal namun mengetahui kehidupannya. Perempuan Samaria itu pun berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi. Tuhan Yesus juga memberitahukan kepadanya kebenaran yang sejati, yaitu bagaimana mereka harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika perempuan Samaria itu menyatakan kepercayaannya
bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Mesias datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada mereka. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Karena Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang telah dia perbuat dalam kehidupannya, maka perempuan Samaria itu percaya bahwa Tuhan Yesuslah Mesias yang dijanjikan. Mendengar hal itu, hati perempuan Samaria itu berkobar-kobar. Perjumpaannya dengan pria Yahudi itu, yaitu Tuhan Yesus, telah menjadi titik balik kehidupannya. Perjumpaannya itu membebaskan dirinya dari kelamnya kehidupan masa lalunya. Perjumpaannya itu juga memberi arah baru bagi hidup perempuan Samaria itu dan bangsanya dalam hal menyembah Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita sehingga dia tidak ingat lagi bahwa kedatangannya ke sumur itu sebenarnya untuk mengambil air. Perempuan Samaria itu tidak mau sukacita itu menjadi miliknya sendiri. Dia harus memberitahukan perjumpaannya dengan Mesias kepada orang-orang yang ada di kotanya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Sungguh di luar dugaan, orang-orang di kotanya percaya kepada perempuan Samaria itu, sehingga mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Tuhan Yesus. Perjumpaan perempuan Samaria itu dengan Tuhan Yesus telah mengubah total kehidupannya. Ia yang tadinya seorang yang selalu menghindar dan malu bertemu dengan orang-orang lain dalam kehidupannya yang berada di dalam dosa perzinahan, sekarang ia menjadi orang yang penuh dengan sukacita dan dengan bersemangat memberitakan kepada orang-orang di kotanya bahwa ia sudah bertemu dengan Mesias. Seorang perempuan yang tidak baik telah menjadi seorang pembawa kabar baik bagi orang-orang di kotanya. Saudara, masing-masing kita telah memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga sekarang kita telah menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita mempunyai sukacita dan semangat yang menggebu-gebu seperti perempuan Samaria itu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, tentang pertemuan kita dengan Sang Juru Selamat dunia? Seharusnya perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat orang bersemangat bercerita tentang Dia. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kami telah bertemu dengan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Perjumpaan kami dengan Tuhan telah mengubahkan kehidupan kami. Kehidupan kami diperbaharui terus dari hari ke hari. Ampuni kalau kami masih belum menceritakan sukacita ini kepada orang lain. Tolong kami untuk memiliki sukacita itu di dalam hati kami, seperti perempuan Samaria itu yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Ini kami Bapa, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, dan melalui kehidupan kami ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan pernah malu menceritakan kisah perjumpaan kita dengan Tuhan dan Juru Selamat kita kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.